Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada majelis ini kita akan membahas sebuah kitab dalam ilmu hadis, yaitu kitab Taisir Ulumil Hadits lil Mubtadi'in karya Syekh Amr bin Abdul Mun'im Salim. Kita langsung masuk pada muqaddimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Faqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, telah sahih diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta taqumas sa'ah. Ya, akan ada segolongan dari umatku yang selalu menang di atas al-haq, menang karena mereka di atas kebenaran. La yadurruhum man nawa'ahum hatta taqumas sa'ah, tidak akan membahayakan mereka, tidak akan memberikan madarat kepada mereka orang-orang yang menentang mereka, orang-orang yang melawan mereka sampai, ya, hari kiamat. Kemudian qala Ibnul Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, hum indi ashabul hadis. Mereka menurutku adalah para, ya, ulama hadis. Akhrajahul Khatib fi syarafi ashabil hadis bisanadin sahih. Ya, maka dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa kebenaran itu selalu, ya, akan ada orang yang menyuarakannya. Yang namanya al-haq, yang namanya sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu pasti akan ada orang yang selalu mendakwahkannya, mengajarkannya, menyuarakannya. Di tengah-tengah pendapat-pendapat lain yang bisa jadi menyimpang. Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ya, cuma satu yang selamat, sisanya di neraka. Maka satu yang selamat itu adalah, ya, ma'ana alaihi ashabi, ya, ma'ana alaihi al-yawm ashabi. Disifati oleh Nabi Muhammad SAW orang-orang yang berada dalam pijakan yang sama dengan yang dipijak oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di zaman itu, ya. Itulah mengapa kita memiliki prinsip penting dalam akidah, ya, dan dalam seluruh bidang ilmu syar'i, yaitu kita harus mengikuti cara beragama, ya, Nabi Muhammad SAW dan para ulama generasi terdahulu, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para tabi'in. Itulah esensi dari manhaj salaf, yakni mengikuti manhajnya, cara beragamanya as-salaf, yakni generasi terdahulu. Ya, kalau tidak sesuai dengan, ya, cara pemahaman mereka, cara beragama mereka, ya kita tidak praktekkan, kita tidak yakini. Jadi beragama itu simpel, ya, tinggal mengikuti, tinggal mencari secara ilmiah apa yang diyakini dan dipraktekkan dan diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya. Fa ahlul hadithi humut ta'ifatul mansur. Maka ahlu hadis, ya, itu adalah golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, at-ta'ifah al-mansurah itu nama lain untuk golongan yang selamat itu. Satu golongan yang selamat di antara 73 tadi. Dan hadis ini membicarakan tentang satu golongan tadi, begitu, ya, yaitu akan selalu menang. Mengapa? Karena selalu berada di atas al-haq. Jadi selama seseorang berada di atas al-haq, selama dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu, maka dialah orang yang menang. Mengapa? Karena dialah orang yang berada di atas al-haq. Walaupun bisa jadi dia, ya, dipersekusi, walaupun bisa jadi dia diusir, walaupun bisa jadi dia, ya, diberikan, yakni gangguan-gangguan oleh orang lain. Maka di sini kita lihat ahlul hadis itulah yang dimaksud ahlul hadis oleh Ibnul Mubarak di sini adalah
at-ta'ifatul mansurah. Golongan yang ditolong oleh Allah tadi, golongan yang selamat. Wal isabatuz zahira 'alal haq. Dan golongan yang menang. Mengapa? Karena di atas al-haq. La yadurruhum man nawahum wa man khalafahum madamu muqtadina bi sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam muqtafina li atharihi. Tidak akan memberikan madarat orang yang melawan mereka, menyelisihi mereka selama mereka itu selalu meneladani sunnah Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah ahlul hadis atau ashabul hadis itu bisa bermakna dua makna, ya. Bisa dimaknai dengan dua hal. Yang pertama adalah orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu hadis, yakni takhususnya, bidang keahliannya adalah masalah hadis, bukan fikih, itu ya. Itu makna pertama dari ahlul hadis. Itulah mengapa nanti ada yang namanya mufassir, ahli tafsir, faqih, ahli fikih, ahlul hadis atau muhaddis, ya, orang yang keahliannya dalam bidang hadis. Akan tetapi makna yang kedua dari ahlul hadis itulah yang dimaksudkan di sini, yaitu maknanya adalah orang-orang yang berpegang teguh pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bukan pada akal, bukan pada akal. Tidak seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, tidak seperti Jahmiyah, tidak seperti Qadariyah, Jabriyah dan lain-lain. Yang berlandaskan pada akal. Beragama tapi pakai akal. Memahami dalil bukan berarti mereka tidak bersentuhan dengan dalil. Mereka juga berdalil dengan ayat, berdalil dengan hadis. Tapi ketika mereka memahami ayat atau hadis tersebut, mereka lupa untuk mengecek bagaimana pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'in terhadap dalil tersebut. Ya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, adapun orang-orang yang berusaha untuk meniti manhajnya generasi terdahulu, mereka setiap bertemu dengan ayat atau hadis, maka mereka melihat bagaimana pemahaman para ulama di zaman dahulu tentang hadis tersebut, tentang ayat tersebut dan hadis tersebut. Dan hal ini dicontohkan di hadapan kita oleh penulis. Hadis disebutkan, kemudian ulama zaman dahulu disebutkan pemahamannya tentang hadis ini. Ini yang harus kita tuju dalam beragama. Jangan kemudian antum baca hadis ini kemudian menggunakan reka logika sendiri. Ini maknanya begini, ini maknanya begini dan seterusnya. Ya, itu sumber kesesatan. Ya. Akan tapi ketika kita membaca ayat atau hadis, maka kita harus menelaah, kita harus meneliti. Na'am, Islam itu ilmiah, ya, harus meneliti bagaimana pemahaman sahabat terhadap ayat atau hadis tersebut, bagaimana pemahaman tabi'in, bagaimana pemahaman tabi'in terhadap ayat atau hadis tersebut. Ya, maka di sini kita lihat itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang selalu menang berada di atas al-haq ini. Yakni mereka adalah ashabul hadis, kata Ibnul Mubarak. Nah, butuh input tambahan untuk menjelaskan, untuk membuktikan bahwa ashabul hadis itu atau ahlul hadis itu memiliki dua makna tadi yang Anda sebut gitu ya. Ini makna yang kedua, inilah yang disebutkan oleh penulis. Fa ahlul hadis humut ta'ifatul mansurah wal isabatuz zahira 'alal haqqi. Dari paragraf ini tidak dipahami bahwa ahlul hadis itu yang dimaksud oleh Ibnul Mubarak dan dimaksud oleh penulis bukan sekedar orang yang berkecimpung dalam dunia hadis, tidak demikian ya. Akan tapi ini orang-orang yang meneladani. Kita lihat di sini. Meneladani sunnah Nabi SAW, mengikuti jejak beliau. Dan orang yang meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW berarti apa? Meneladani akidahnya, fikihnya, ya, kemudian hadis, ya, tafsir dan seterusnya. Jadi ahlul hadis yang dimaksud, ashabul hadis yang dimaksud Ibnul Mubarak itu adalah ashabul hadis atau ahlul hadis makna kedua. Nah, untuk menetapkan hal ini, butuh pembuktian. Pembuktiannya adalah dengan melihat
perkataan-perkataan para ulama yang lain yang itu nggak disebutkan di sini dalam rangka untuk memperingkas bahasan, ya. Tapi kalau misalkan kita mau dudukkan perkara ini dengan lebih baik, dengan lebih teliti, dengan lebih cermat, maka bisa, insya Allah kita datangkan perkataan para ulama yang selain Abdullah bin Mubarak, ya, perkataan sahabat tabiin, tabiin dan ulama setelahnya yang membahas tentang hadis ini, begitu ya. Jadi ini prinsip yang harus kita pegang terlebih dahulu. Prinsip yang harus kita pegang terlebih dahulu dalam beragama, ya, sehingga kita tidak terombang-ambing, tidak sekedar ngikut saja. Nah, bisa jadi kita belum bisa bahasa Arab, tapi kalau kita sudah paham prinsip ini, ya, minimal kita tidak yakni begitu sembarangan mengikuti apa yang kita dengar. Betul tidak? Ini prinsip yang sangat penting dalam beragama. Yaitu apa? Yaitu ketika kita memahami ayat atau hadis, harus dipahami ayat atau hadis tersebut berdasarkan panduan dari, ya, perkataan-perkataan para sahabat, para tabiin, para tabiin. Jangan keluar dari situ. Ya, mengapa demikian? Karena, ya, merekalah generasi yang paling memahami syariat ini. Sahabat murid langsungnya Nabi Muhammad SAW. Tabiin murid langsungnya sahabat. Tabiin murid langsungnya tabiin. Ya, jadi kalau kita mau mempercayakan agama kita, cara beragama kita, akidah kita, beramal, ya, amalan ibadah kita. Kalau kita mau mempercayakan itu semua, ya, kepada sesuatu, harus kita percayakan kepada murid langsungnya Nabi Muhammad SAW, atau murid langsungnya dari murid langsungnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini para sahabat, para tabiin dan para tabiin. Wa ahlul hadithi kama qala Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala hum man yasta'miluna al-hadis. Ahlul hadis sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad rahimahullahu taala, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan hadis. Yakni walaupun itu dari, ya, bidang keahliannya dari fikih, bidang keahliannya tafsir, bidang keahlian, tidak terbatas hanya pada orang-orang yang membidangi hadis sebagai bidang risetnya atau bidang keilmuannya. Tapi semua orang yang mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, itulah yang dimaksud dengan ahlul hadis. Fahum bihi yata'abbadun, wa la yata'addawnahu fayabtadi'un, wa la yukhalifunahu fayashudzun, wa la yadba'una mutasyabihahu fayadillun, bal yuruddunahu ila muhkamihi wa yaqulun amanna bihi kullum min indi rabbina. Maka mereka itu beribadah dengan hadis, yakni melandaskan amalan ibadah mereka dengan hadis, bukan dengan akal, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan selera, tapi melandaskan amalan ibadahnya kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mengapa disebut cuma hadis? Mengapa nggak disebut Al-Quran? Al-Quran jelas. Al-Quran jelas. Akan tetapi, ya, mengapa disebutkan cuma hadis? Ini untuk mengkontraskan dengan orang-orang yang menolak hadis atau mentakwil hadis karena mereka menggunakan akal. Ya. Wala yata'addawnahu fayabtadi'un. Mereka tidak melampaui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sehingga mereka terjatuh kepada bid'ah. Sehingga mereka berbuat bid'ah. Wala yukhalifunahu fayashudzun. Mereka tidak menyelisihi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sehingga mereka kemudian, ya, menjadi aneh. Ya, syadza yashudzu, yakni itu aneh, menjadi menyimpang, aneh sendiri. Milih jalan lain, menyelisih jalannya Nabi Muhammad SAW. Wala yatba'una mutasyabihahu fayadillun. Mereka juga tidak mengikuti, ya, dalil-dalil yang mutasyabih, sehingga mereka menjadi menyimpang, sehingga mereka menjadi sesat. Akan tapi mereka, ya, bal yarudduna ila muhkamihi, akan tapi mereka mengembalikan dalil yang mutasyabih kepada dalil yang muhkam. Yani sebagian dalil, na'am, mutasyabih, belum jelas, ya, belum langsung dipahami maknanya, bisa memiliki beberapa makna, atau bahkan kita tidak tahu maknanya, begitu, ya. Maka kaidahnya adalah dalam masalah ini kita harus
mencari dalil lain. Jangan kemudian cuma melihat dalil yang mutasyabih tersebut, ya, kemudian kita langsung menyimpulkan. Tidak boleh. Harus kita lihat dalil-dalil yang lain, terutama dalil-dalil yang muhkam, dalil-dalil yang jelas. Pasti ada dalam masalah tersebut dalil yang muhkam yang berbicara tentang hal itu. Ya. Nah, kebiasaannya orang ahlul bid'ah adalah mereka menuju dalil yang mutasyabih dan mereka tidak menuju kepada dalil yang muhkam. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya leluasa untuk mengutak-atik. Kalau dalil yang mutasyabih maka bisa diinterpretasikan begini, diinterpretasikan begitu dan seterusnya. Adapun dalil yang muhkam, antara mereka tidak tahu karena jahil atau mereka tahu tapi tidak mau tahu. Ya. Maka ini semua adalah perbuatan yang tercela. Ya. Wa yaqulun amanna bihi kullu min indi rabbina. Ahlus sunnah, ahlul hadis itu mereka kami dalil yang muhkam dan juga dalil yang mutasyabih semuanya adalah dari Rabb kami, Allah Azza wa Jalla. Ini akidahnya Ahlus Sunnah, ya. Faradiyallahu anhum fi kulli zamanin wa makan. Maka Allah ridha kepada mereka di setiap zaman dan di setiap tempat. Orang-orang yang memiliki karakteristik ini beribadah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak melampauinya, tidak menyelisihinya, tidak mengikuti yang mutasyabih, akan tapi mengembalikan kepada yang muhkam. Ya, kemudian berkata, kami beriman kepada seluruh dalil ini, semuanya berasal dari Rabb kami, Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang di setiap zaman, di setiap tempat yang memiliki karakteristik ini, mereka lah ahlul hadis. Atau pakai istilah lain, mereka lah ahlus sunnah. Ya. Wa ba'du, fala sabila lil mar'i al-muslimi lil wuqufi 'ala as-sahih ats-tsabit min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tamyizihi min ad-dha'if az-za'if illa bi jam'i turuq wa dirasati al-asanid wal wuqufi 'ala ahwali ruwatil hadis min haitsul jarh wa ta'dil was-sama' wal inqita' ila ghairiha min syurutis sihhah. Tidak ada jalan bagi seorang muslim untuk mengetahui yang sahih, yang memang benar dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan bagi seorang muslim untuk bisa membedakan antara yang sahih dengan yang dhaif, yang palsu, kecuali dengan menggabungkan turuk, menggabungkan sanad, ya, menggabungkan jalur periwayatan, menggabungkan seluruh jalur periwayatan terhadap riwayat yang satu ini. Jadi sebelum kita lanjut, tadi disebutkan, bukankah kalau kita ingin beragama dengan cara yang benar, akidah yang benar, amalan yang benar, ya, kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Nah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW gimana caranya? Mempelajari hadis-hadis beliau. Nah, sementara itu hadis-hadis beliau ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Maka agar kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan benar, kita harus bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Mana hadis yang sahih dan mana hadis yang bahkan palsu. Ya. Itulah yang mau dibahas di sini. Tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa membedakan mana yang hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, mana hadis yang palsu, kecuali dengan menggabungkan. Pertama kali caranya adalah menggabungkan seluruh jalur periwayatan. Seluruh jalan periwayatan atau jalur periwayatan terhadap satu riwayat ini. Naam, satu hadis, gabungkan seluruh sanad yang ada terkait hadis tersebut. Coba bayangkan ini. Satu hadis bisa sanadnya bisa belasan, puluhan. Ada juga yang cuma sedikit, kurang dari 10, kurang dari 5. Tapi ya bayangkan, hadis banyak sekali. Puluhan ribu, bahkan bisa jadi ratusan ribu. Kemudian setiap satu hadis kalau kita mau mengecek kesahihannya, harus kita kumpulkan seluruh sanad. Ya, hadis ini misalkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Kita harus
mengumpulkan seluruh dari sanad untuk hadis ini dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Sunan Tirmidzi, Sunan ya Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dari Mustadrak Al-Hakim, dari Sahih Ibnu Khuzaimah, dari kitab-kitab hadis yang lain. Ya, dari kitab-kitab hadis yang banyak sekali. Tidak cuma Kutubus Sittah. Tidak cuma 6 kitab hadis, ya, 2 Sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan 4 Sunan. Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini 6. Tidak cuma 6 ini, tapi banyak sekali ya kitab-kitab hadis yang lain. Nah, kita harus menggabungkan seluruh sanad, seluruh jalur periwayatan untuk satu hadis ini, dan kita harus pastikan bahwa misalkan antum sudah menggabungkan ya seluruh sanad. Apa yang antum dapatkan? Oh, ternyata sanad untuk hadis ini ada di Sunan Tirmidzi. Kemudian ada juga ditemukan juga di Sunan Ibnu Majah. Kemudian antum list gitu ya, ada 5. Di Tirmidzi ada sekian sanad, di Ibnu Majah ada sekian sanad, totalnya 5. Taib. Antum harus pastikan bahwa di Sahih Bukhari hadis ini enggak ada. Tidak cuma hanya membuktikan bahwa hadis ini ada di Tirmidzi, ini nomornya, sanadnya demikian di Tirmidzi, sanadnya di Ibnu Majah demikian, ini nomornya. Ya, nomornya di Ibnu Majah bab sekian, nomor sekian. Tidak cuma itu, antum harus pastikan di Sahih Bukhari hadis ini memang enggak ada. Di Sahih Muslim hadis ini memang enggak ada. Di Sunan Abu Daud hadis ini memang enggak ada. Di Sunan An-Nasa'i hadis ini memang enggak ada. Di Musnad Imam Ahmad hadis ini memang harus pastikan. Ya, intinya adalah kumpulkan seluruh sanad. Kalau antum tidak memastikan, yakni kalau antum dapat dari orang lain hasil kerjaan orang lain, antum biasanya di kitab, di catatan kaki sudah disebutkan oleh ulama yang mentahqiq kitab tersebut, ada hadis ini, biasanya ada catatan kakinya, hadis ini diriwayatkan di Tirmidzi nomor sekian, diriwayatkan juga di Ibnu Majah nomor sekian. Antum tidak boleh cuma kemudian mengcopy hal itu. Ya, selain antum harus cek benarkah di Tirmidzi ada, memang ada, nomornya benar. Benarkah di Ibnu Majah beneran ada, dan apakah nomornya benar? Antum tidak boleh berhenti cuma di situ. Antum harus buktikan sendiri bahwa di Sahih Bukhari hadis ini memang enggak ada. Di Sahih Muslim hadis ini memang enggak ada. Di Sunan Abu Dawud hadis ini memang enggak ada. Di Musnad Imam Ahmad hadis ini memang enggak ada. Di Muwatta Imam Malik hadis ini memang enggak ada. Ya, jadi harus dibuktikan. Ini satu hadis, kita bicara satu hadis. Ini kita bicara masih mengumpulkan sanad, belum menganalisa sanad tersebut. Masih mengumpulkan sanad untuk hadis yang mau kita teliti, yang mau kita bahas. Coba sekarang bayangkan, antum bakal butuh berapa minggu, bahkan berapa bulan untuk mengerjakan itu. Ini untuk mengapresiasi bagaimana kerja keras para ulama. Ya, tidak boleh kemudian kalau kita menuntut ilmu dari kitabnya para ulama, kemudian setelah itu kita merasa, oh kita sudah berilmu, kita petantang-petantang di sosial media. Malu. Ulama yang menuliskan kitab tersebut untuk menuliskan satu kalimat saja. Anda sudah sering mengatakan ini. Untuk menuliskan satu kalimat saja mungkin bisa jadi butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bisa jadi. Bukan kemudian kitab ini halas ulamanya duduk satu hari kemudian kalau matan bisa jadi. Kalau matan, menuliskan matan masih mungkin seperti itu. Tapi kalau menuliskan kitab yang kemudian tapi matan, penulis seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan Aqidah Wasithiyah dalam sekali duduk. Beliau bisa menuliskan itu sekali duduk. Kenapa? Karena sudah telaah yang bertahun-tahun sebelumnya. Bukan berarti kemudian langsung tiba-tiba bisa sekali duduk. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Kalau bisa, pasti amburadul, pasti ngawur itu matan. Ya. Jadi intinya, jangan kemudian kita meremehkan ya kerja keras para ulama. Malu. Ya, malu. Merasa diri kita sudah berilmu. Malu.
Malu. Kalau ternyata yang kita lakukan cuma menggunakan produk hasil akhir, menggunakan ya hasil keringatnya para ulama. Oh, hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Wow, kita seperti seolah-olah sudah Syekhul Islam mengatakan seperti itu. Malu. Ya. Malu. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka di sini kita lihat ya. Jadi itu baru satu step yang pertama, mengumpulkan sanad. Coba bayangkan kerja kerasnya bagaimana. Sekarang Ana berikan ilustrasi. Coba antum nanti masing-masing ya buka kitab, baca, cuma baca saja. Ana pengen lihat antum tahan berapa menit. Ya. Tidak kemudian sudah gelisah, jangan kemudian lakukan aktivitas, jangan lakukan aktivitas. Fokus baca. Antum tahan berapa menit? Itu cuma baca. Ini menelaah. Ini ngobrak-ngabrik literatur. Untuk memastikan bahwa hadis ini memang nggak ada di Sahih Bukhari misalkan, antum harus baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Atau minimal ya skimming dengan cepat. Itu saja butuh ya. Yani antum tahan berapa lama? Untuk memastikan hadis ini tidak ada di Sahih Muslim, antum harus baca Sahih Muslim dari awal sampai akhir. Minimal skimming dengan cepat. Itu saja butuh tenaga. Jangankan skimming dengan cepat. Lah antum saja buka Sahih Bukhari ya saja nggak pernah. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Wujudnya Sahih Bukhari itu seperti apa? Wujudnya Sahih Muslim seperti apa? Wujudnya Sunan Tirmidzi seperti apa? Kitab, Anda bilang kitab, bukan googlingan. Wujudnya Musnad Ahmad seperti apa? Banyak dari kita bisa jadi belum punya. Apalagi mau menelaah. Ya, ini bertujuan Anda membahas hal ini, tujuannya adalah untuk menyadarkan kita. Kapasitas kita itu di mana? Ya, kapasitas kita itu di mana? Jadi jangan kita kemudian sembarangan mengucapkan sesuatu tentang agama seenak jidat kita, seenak lisan kita. Bicara tanpa ilmu. Malu. Malu. Ya. Apalagi model yang seperti tadi Anda katakan. Petantang-petenteng di sosmed. Jadi pendekar. Debat sana, debat sini. Debatnya hasilnya dari mana? Dari hasil keringatnya para ulama. Mending kalau ambil dari kitab. Biasanya cuma hasil googling dari artikel yang ditulis oleh para ustadz kemudian dijadikan bahan debat. Dijadikan senjata untuk ya menang-menangan di perdebatan tersebut. Malu. Ya, malu. Illa bijam'it turuq. Jadi tidak bisa kita membedakan antara yang sahih dengan yang dhaif kecuali dengan menggabungkan mengumpulkan seluruh jalur periwayatan terhadap riwayat tersebut, wa dirasatil asanid, dan kemudian mempelajari sanad-sanad tersebut. Mempelajari masing-masing dari sanad tersebut. Ya, wal wuqufi ala ahwali ruwatil hadis min haitsul jarh wa ta'dil. Mempelajari sanad itu maksudnya gimana? Dijelaskan oleh penulis di sini. Yaitu apa? Mempelajari kondisi dari setiap perawi yang ada di sanad tersebut. Dari sisi jarah wa ta'dil, dari sisi celaan dan pujian terhadap perawi tersebut. Apakah ada pujian terhadap perawi ini? Oh, perawi ini ternyata hafalannya kuat, masya Allah, ya, fiqh sabat dan seterusnya. Tapi ternyata ada celaan, oh, perawi ini sering lupa. Perawi ini kalau meriwayatkan hadis bukan dari kitabnya, tapi dari hafalannya sering salah. Ini namanya pujian dan celaan. Al-jarah itu celaan, at-ta'dil itu pujian. Jadi kita harus tahu kondisi perawi tersebut secara lengkap. Harus tahu biografinya, harus tahu statusnya, harus tahu kondisinya. Dia namanya siapa, keluarganya dari mana, ya, tinggalnya di mana, siapa saja gurunya, siapa saja muridnya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana hafalannya, bagaimana kitabnya, bagaimana kajian-kajiannya.
bagaimana akidahnya, ya, bagaimana status dia sebagai perawi. Antum kalau melihat bagaimana para ulama hadis menguliti setiap perawi hadis, antum akan takjub. Kalah orang yang nyari calon sekarang untuk nikah, kalah. Kalah detail. Orang mau nikah, nyari calon. Biasanya apa? Diteliti. Apakah keluarganya dari mana? Bibit, bebet, bobot, begitu ya. Betul? Bibit, bebet, bobot. Diteliti namanya siapa, keluarganya siapa, dari mana, apa pekerjaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalah detail itu. Dengan bagaimana para ulama hadis menelaah masing-masing perawi yang ada di sanad. Kalau tidak nemu, maka ya sudah, perawi tersebut kita nilai majhul. Kita nilai ya orang yang tidak diketahui kondisinya. Itu akan mempengaruhi terhadap sanadnya, akan mempengaruhi terhadap riwayat yang dia riwayatkan. Ya. Kemudian setelah mempelajari, jadi sekarang bagaimana? Coba bayangkan, antum untuk mengetahui misalkan seorang perawi, ya, misalkan Abdullah bin Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud, seorang perawi, antum harus tahu ini biografinya seperti apa. Nah, antum kemana untuk tahu? Nggak bisa kenalan. Gimana caranya? Menelaah kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang kondisi perawi tersebut. Yakni kitab yang berisi, kitab yang ditulis khusus untuk membahas biografi perawi, tapi juga kitab-kitab lain yang dia kitabnya bukan tentang untuk membahas biografi perawi, tapi bisa jadi tentang perawi ini dibahas di kitab itu. Seperti misalkan di Fathul Bari, misalkan Fathul Bari kan tidak, yani Fathul Bari tahu kan, syarah Sahih Bukhari. Ditulis bertujuan untuk menjelaskan hadis-hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari. Bukan kitab yang ditulis khusus untuk membahas biografi perawi. Tapi di situ banyak dibahas tentang kondisi perawi. Kita harus cek juga terhadap Fathul Bari. Tidak cuma ngecek kepada Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Ya, karya-karya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang ya perawi. Al-Mizzi, karya-karya Al-Mizzi dan seterusnya. Tidak hanya tentang kitab-kitab yang khusus membicarakan tentang biografi perawi, ditulis memang untuk membicarakan biografi perawi, tapi juga kitab-kitab lain. Coba bayangkan sekarang. Butuhnya untuk telaah yang luas. Karena kalau telaahnya nggak luas, analisanya akan timpang. Analisanya akan tidak lengkap. Makanya, untuk menunjukkan bahwa seorang itu beneran berilmu atau tidak, caranya adalah bikin kitab, bikin karya. Bikin kitab. Ya. Bukan kemudian petantang petenteng. Sudah merasa seperti Syekhul Islam, Faqihuz Zaman, Mufti Diyar, Syekhul Masyayikh, Ustadzul Asatidzah, Doktorud Dakatir. Nah, bukan langsung merasa seperti itu, kemudian yakni dengan ilmu sedikit sudah merasa seperti itu. Pahlawan kesiangan itu. Maka di sini kita lihat, untuk melihat satu perawi, melihat biografi satu perawi, butuh penelaahan yang luas. Kalau kita lihat misalkan Syekh Al-Albani, sampai ngelindur-ngelindurnya itu tentang kitab-kitab yang bahas perawi ini mau ana cari di kitab mana nanti. Ya, udah mungkin beliau sudah terlalu kecapean begitu, nggak sempat, udah punya pikiran perawi ini ana mau cek kondisinya di mana, kitab itu, tapi udah kecapean tidur dulu. Ngelindurnya sampai ana mau cari perawi ini di kitab itu, kitab itu. Antum kalau tidur gimana? Ngorok yang ada. Enak. Kalau ulama yani ketika tidur ngelindur ilmu. Ajib. Jadi coba bayangkan bagaimana posisi kapasitas kita masing-masing.
Untuk bahas satu perawi saja, ya kita masih belum mampu. Wassama'i wal inqita'i ila ghairiha min syurutis sihah. Kemudian kita juga harus mengecek apakah perawi tersebut memang benar mendengar dari perawi sebelumnya. Dari fulan, dari fulan, dari fulan. Dari fulan, dari alan. Fulan ke alan ini, ya, apakah fulan memang benar-benar mendengarkan hadis tersebut dari alan atau tidak? Atau apakah dia cuma, yakni ada orang ya mendengarkan temannya meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya, dia kebetulan dia nggak datang, tapi kemudian dia seenaknya mengatakan, Anda mendengar dari guru Anda. Ini berbahaya. Apalagi lebih jauh ya statusnya. Itu bukan gurunya, tapi dia main klaim aja. Anda mendengar dari fulan, padahal fulan bukan gurunya sama sekali. Lebih parah lagi. Jadi sanad itu ada ya dua komponen, perawi, kemudian hubungan antara perawi. Nah, setiap perawi, setiap titik ini, kita bayangkan titik ya. Perawi itu kita bayangkan titik, kemudian hubungan antara perawi itu garis yang menghubungkan gitu ya. Setiap titik, setiap perawi kita harus cek apakah ini thiqah, apakah ini terpercaya atau tidak. Setelah itu kita cek, kemudian kita cek apakah antara perawi ini dengan perawi di atasnya itu memang ada ya hubungan. Apakah memang perawi ini memang mendengarkan hadis ini dari perawi di atasnya atau tidak. Belum tentu perawi yang kita nilai terpercaya ternyata memang benar-benar mendengarkan hadis tersebut dari perawi di atas. Belum tentu. Jadi jangan kemudian perawi ini terpercaya, masya Allah ya, orangnya soleh bertakwa ya, belum tentu. Harus tetap dicek apakah perawi ini memang mendengarkan dari perawi sebelumnya atau tidak. Karena nanti ada kasus-kasus, bahkan para ulama telah menyebutkan istilah sendiri untuk perawi yang ya sebenarnya dia tidak mendengarkan hadis tersebut langsung dari perawi di atasnya. Padahal dia sebenarnya secara umum thiqah, secara umum dia terpercaya. Tapi gara-gara punya kebiasaan seperti ini, jadinya derajatnya menjadi turun. Wala yatasanna lit-talibi tahqiqu dzalika illa bi dirasati ulumil hadits wa mumarasatiha mumarasatan ilmiyatan da'ubatan. Maka tidak mungkin bagi seorang penuntut ilmu untuk bisa mewujudkan ini semua, menggabungkan jalur periwayatan, mempelajari sanad, yaitu dengan cara mempelajari biografi dari masing-masing perawi, mengetahui apakah masing-masing perawi memang mendengarkan hadis tersebut dari perawi di atasnya. Ini nggak bisa dilakukan kecuali illa bidirasati ulumil hadis. Kecuali dengan mempelajari ilmu hadis. Di sini kita lihat jamak ulumul hadis. Mempelajari ilmu hadis. Ilmu hadis itu banyak. Ilmu hadis itu banyak. Yang mau dibahas di kitab ini itu ada 3 bidang ilmu hadis. 3 bidang utama. Akan tapi ada bidang utama lain yang tidak dibahas di kitab ini. Dan bidang-bidang ilmu hadis yang lain walaupun bukan utama yang tidak dibahas di kitab ini. Kitab ini untuk pemula. 3 bidang utama yang dibahas di kitab ini itu pun dengan pembahasan yang basic. Bukan pembahasan yang terperinci. Ya, tapi kalau kita nggak memulai dari yang basic, kita nggak akan bisa mempelajari yang terperinci. Itulah mengapa kita mempelajari dari ya kitab ini terlebih dahulu untuk sebagai muqaddimah. Wa mumarasatiha mumarasatan ilmiyatan. Tadi belum Anda sebutkan. Ini belum kalau misalkan ada tampaknya pertentangan antara masing-masing sanad. Ada tampaknya pertentangan antara matan yang mirip-mirip, tapi ternyata ada yang berbeda, begitu ya. Itu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara kita menyimpulkan pendapat yang benar terkait hal tersebut? Itu bidang tersendiri. Ya. Jadi ilmu itu tidak boleh kita meremehkan. Kita habiskan seluruh waktu kita untuk mempelajari ilmu syar'i. Ya, nggak habis semua. Ya. Jadi
Harus setiap dari kita semakin merasa, harus semakin tawadu. Semakin kita belajar ilmu, semakin kita merasa kita nggak ada apa-apanya. Siapa kita? Siapa kita? Dipanggil ustadz oleh orang-orang. Tapi miskin. Jadi wajib untuk mempelajari ilmu hadis dan wa mumarasatiha mumarasatan ilmiyatan da'ubatan, dan mempraktekkan, ya, mengaplikasikan ilmu hadis tersebut dengan praktek yang amali, ya, praktek yang yakni dipraktekkan gitu ya, jangan cuma teori. Itu maksud dari frase ini. Jadi amaliyatan da'ubatan, ya, da'ubatan yakni, ya, itu dipraktekkan benar-benar. Harus kerja keras, tidak cuma mempraktekkan, bukan cuma mempraktekkan yakni misalkan ada hadis, ya, hadis tadi misalkan, kemudian ternyata sanadnya sudah disebutkan di catatan kaki, ya, nomor-nomor hadis ini di kitab hadis yang mana saja, begitu ya. Kemudian kita cuma menganalisa sedikit, oh ya, itu bukan daubatan. Itu berarti daubatan itu benar-benar antum nggak boleh menggunakan informasi yang ada di catatan kaki. Antum mulai dari hadis ini, dari nol, dari scratch, from scratch gitu ya, dari nol. Ya, langkah apa yang antum lakukan pertama kali? Kumpulkan sanad, kumpulkan jalur periwayatan, buka itu Sahih Bukhari, buka itu Sahih Muslim, buka itu seluruh kitab hadis. Ya, orang-orang di zaman ini bisa jadi menggunakan komputer untuk memperingkas hal tersebut, tetapi itu adalah penyakit. Ya, itu adalah bisa jadi mengarahkan kita kepada kesalahan. Kenapa? Kalau antum menggunakan komputer, antum tidak terlatih. Pakai Maktabah Syamilah atau software yang lain, software hadis misalkan. Untuk, ya, ini tinggal klik hadis ini, tinggal ketik keywordnya, kemudian muncul semua. Oh, Masya Allah, di zaman ini mudah untuk mewujudkan hal itu. Betul tidak? Tetapi itu tidak membuat kita terbiasa untuk menelaah kitab hadis. Akan berbeda dalam waktu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, akan berbeda antara orang yang bersusah-susah membuka kitab hadis secara langsung dengan orang yang tahunya cuma ketak-ketik, klik saja. Berbeda sekali nanti. Analisanya akan berbeda. Faidah-faidah yang dia keluarkan akan berbeda. Ya, dan seterusnya. Berbeda sekali. Percaya kepada anak. Berbeda sekali. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kalau antum menggunakan software, pasti antum akan menggunakan keyword. Betul tidak? Nah, masalahnya matan ini bisa jadi ada matan lain. Kalimat ini bisa jadi ada kalimat lain yang tidak seperti ini redaksinya, tapi mirip. Ya, bisa jadi pakai tazalu, bisa jadi pakai yazalu, dan seterusnya. Begitu, intinya begitu ya. Ada beberapa versi untuk matan ini. Antum kalau cuma ketik keyword, antum tahunya cuma ini gitu ya, itu sangat berpeluang terhadap analisa antum tidak komplit. Matan yang serupa tapi tidak sama, tidak antum cari di situ. Sehingga itu akan terlewatkan. Sehingga analisa antum bisa jadi salah. Antum mensahihkan hadis dhaif atau mendoifkan hadis sahih. Dan biasanya itu yang terjadi. Mendoifkan hadis yang sahih. Atau hasan minimal. Harusnya hadis tersebut naik menjadi hasan li ghairihi gitu ya. Nanti kita bahas.
Tapi nggak jadi naik. Kenapa? Karena nggak lengkap sanadnya, akhirnya tetap disimpulkan dhaif. Jadi hadis kalau banyak sanadnya, tapi masing-masing sanadnya dhaif. Masing-masing sanadnya dhaif. Tapi kalau dikumpulkan, karena banyaknya sanadnya, kemudian dikumpulkan, ini akhirnya bisa naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Ya, masih bisa diterima sebagai hadis. Bisa diamalkan, bisa diyakini kandungannya. Nah, kalau misalkan ada beberapa sanad yang terlewatkan karena nggak muncul di hasil searching kita, miskin. Miskin ya, Sir. Hasil ya pencet enter. Ya, analisanya adalah sekedar hasil pencet enter. Hasil ngetik keyword kemudian pencet enter. Miskin. Miskin. Baik. Maka di sini kita lihat ini masih banyak ya. Nah, sedikit lagi insyaallah ya. Wa qad kana min mannillahi subhanahu wa ta'ala alayya wa 'azimi tafaddulihi anni kuntu qad sannaftu qadiman kitaban latifan fi muhimmatil hadits wa hududihi mimma la yastaghni talibu ilmin la siyama talibul hadits an ma'rifatiha wal wuqufi 'alaiha. Di antara nikmat dari Allah ya kepadaku dan bagaimana karunia Allah yang besar kepadaku bahwa aku sebelumnya telah menuliskan sebuah kitab yang ringkas yang berisi tentang topik-topik ilmu hadis, definisi-definisi yang ada di ilmu hadis yang itu tidak boleh dilewatkan oleh penuntut ilmu. Khususnya penuntut ilmu hadis. Memang yang bidangnya ingin ke arah hadis. Ya, tidak boleh dilewatkan, wajib bagi mereka untuk mengetahuinya, memahaminya dan ya mempelajarinya. Summa ra'aitu ba'da dzalika an urdifahu bi kitabin akhar fi mabahith ilmi al-jarh wa at-ta'dil wa ma la yas'u taliba li hadzal ilmi jahluhu min qawaninihi. Kemudian aku melihat setelah aku menuliskan kitab yang ringkas tentang mustalah hadis, tentang istilah-istilah yang ada di ilmu hadis, kemudian aku berpandangan bahwa aku ingin melanjutkan kitab tersebut dengan kitab yang lain yang berisi tentang pembahasan tentang ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil, yaitu pujian-pujian dan celaan-celaan kepada perawi hadis. Jadi walaupun itu celaan telah kita bahas di kitab ketika kita mengkaji kitab Kun Salafiyan al-Jaddah, ini termasuk bab ghibah yang dibolehkan. Betul tidak? Membicarakan tentang perawi hadis dalam rangka untuk memastikan bahwa perawi hadis tersebut adalah perawi yang thiqah. Ini termasuk bab ghibah yang dibolehkan. Bahkan wajib. Kenapa? Karena perawi-perawi ini harus dipastikan ya kethiqahannya. Apakah dia orang yang terpercaya atau tidak? Karena dia sedang menukilkan hadis, sedang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW kepada kita di generasi ini. Wajib untuk kita cek apakah perawi hadis ini memang orang yang terpercaya atau tidak. Bukan cuma bab yang dibolehkan ghibah, akan tapi ini merupakan bab yang diwajibkan ghibah. Jadi hukumnya nggak haram lagi, tapi wajib justru. Itulah ilmu jarah wa ta'dil. Tapi harus kita mempelajari. Dalam mempelajari dan menerapkan ilmu ini harus dilandasi ketakwaan kepada Allah. Bukan kemudian dibarengi dengan perasaan ingin menonjolkan diri, perasaan ingin petantang-petenteng yang Anda bilang tadi. Tidak boleh. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis dengan mengharapkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala, mukira bihi. Man talabal haditsa li ghairillah mukira bihi. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis tapi bukan untuk mengharapkan wajah Allah, ya, maka dia akan diberikan makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dipelajari di ilmu hadis adalah sabdanya Nabi Muhammad SAW. Perkataannya, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah utusan Allah.
Berbahaya. Berbicara tentang dalil. Membicarakan mana dalil yang bisa kita terima, mana dalil yang tidak bisa kita terima. Yang tidak bisa kita terima. Berbahaya. Ya, berbahaya. Maka wama la yas'u taliba li hadzal ilmi jahluhu min qawaninihi. Dan aku masukkan juga pembahasan yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, tidak boleh orang penuntut ilmu itu jahil terhadap hal-hal tersebut. Itu apa? Kaidah-kaidah tentang ilmu jarh wa ta'dil. Tsumma dhamamtu ilaihima juz'an akhar fi dirasatil ilal. Kemudian aku tambahkan kepada dua kitab ini, dua bidang ini, bidang ilmu yang ketiga, yaitu apa? Dirasatul ilal. Mempelajari pelajaran tentang ilal, jamak dari illah. Illah yang dimaksud di sini bukan illah yang ada di ilmu usul fikih. Illah yang dimaksud di sini adalah kecacatan yang tersembunyi. Ketika kita melihat sanad, kita mempelajari sanad, kita sebutkan apa tadi? Mempelajari perawi dan mempelajari hubungan antara rawi. Betul tidak? Itu yang Anda sebutkan tadi. Kita mengecek setiap perawi. Masya Allah. Terpercaya semua. Aman. Kita mengecek hubungan antara perawi. Masya Allah. Aman juga. Yang perawi ini mendengarkan dari perawi di atasnya. Perawi ini meriwayatkan dari perawi di atasnya lagi. Dan seterusnya. Tetapi masih ada kemungkinan adanya penyakit yang tersembunyi dalam sanad tersebut. Bisa jadi, misalkan, antum cek perawi ini adalah orang yang thiqah, terpercaya. Tayyib. Berarti kalau dia meriwayatkan hadis, terpercaya. Hafalannya kuat, atau misalkan ya kitabnya itu lengkap dan akurat, sehingga kalau dia menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, itu akurat. Tayyib, ini satu. Kemudian yang kedua, dia memang mendengarkan hadis ini dari gurunya. Kemudian muridnya memang mendengarkan hadis ini dari dia. Jadi ya al-ittisalus sanad, bersambungnya sanad itu telah kita cek juga. Aman. Tetapi bisa jadi kita kelewatan satu informasi, yaitu apa? Ternyata bisa jadi perawi ini selama untuk hadis-hadis yang lain dia meriwayatkan dari hafalannya dan hafalannya kuat. Tadi telah kita bahas, ternyata hafalannya kuat, bagus. Tapi untuk hadis ini ternyata dia meriwayatkan ketika beliau sudah sepuh, sehingga hafalannya sudah tidak sekuat dulu. Sehingga hadis-hadis yang lain, thiqah dari beliau, akan tapi untuk hadis yang sedang kita bicarakan ini, pengecualian. Ini yang namanya illah. Ini yang namanya adanya kecacatan yang tersembunyi. Yang ini gimana obatnya? Obatnya adalah antum harus mengobrak-ngabrek biografi perawi tersebut. Tidak hanya dari kitab-kitab yang membahas tentang biografi perawi, akan tapi juga dari seluruh kitab-kitab yang lain. Itulah mengapa sifat dari seorang ulama hadis, sifat dari seorang ahli hadis adalah melahap seluruh kitab yang ada di maktabah. Ya, wawasan bacaannya itu luas sekali. Luas sekali. Anda tekankan sekali lagi, luas sekali. Jangan sampai ada informasi yang tercecer terkait perawi ini. Ini baru satu perawi. Jadi bayangkan seorang ulama hadis membabat itu, baca banyak kitab, istiqra banyak sekali. Kemudian ketika dibutuhkan, lagi bahas hadis ini, lagi bahas perawi ini, ya, Ubaidullah bin Abdullah bin Ubah bin Mas'ud, Ubaidullah bin Abdullah bin Ubah bin Mas'ud misalkan itu, atau ya ulama hadis atau perawi hadis yang lain misalkan. Kemudian beliau teringat, oh iya, ini pernah dibahas di kitab itu. Nanti Anda cari. Bisa jadi beliau lupa halamannya di mana. Dicari lagi, diobrak-abrik lagi. Anda yakin di kitab ini dibahas. Dicari lagi, dibuka dari awal lagi. Mana ya? Kemudian ingat, itu juga pernah dibahas di kitab itu. Dibahas lagi, dicari lagi. Pernah dibahas di kitab itu. Ini juga harus top share. Karena kalau tidak, ini kayaknya Anda pernah baca, tapi di mana ya? Begitu ya. Tapi di mana ya? Atau bahkan nggak ingat sama sekali.
Dulunya pernah dibaca, pernah dipelajari, tapi nggak ingat sama sekali. Ya ini lemah berarti nanti. Ya lemah nanti. Harus disertai dengan semangat yang gigih untuk membaca, anteng ya, untuk membaca, nggak baca 3 menit, 2 menit udah gelisah, pegang-pegang HP, udah ya scroll. Sosial media itu penyakit. Sosial media itu penyakit. Ya, bentar-bentar ada notif enggak ya? Penyakit. Membuat orang tidak bisa, membuat penuntut ilmu tidak bisa anteng di hadapan kitab. Apalagi kalau kemudian ternyata ya misalkan coba bayangkan antum baca seluruh kitab yang ada di maktabah. Kemudian antum menelaah. Ada waktu yang lain untuk bahas hal-hal yang lain enggak perlu? Enggak ada. Tapi yang terjadi adalah enggak banyak orang tahan untuk melalui ini semua. Tidak banyak orang tahan untuk menempuh jalan yang sunyi. Baca kitab di maktabah, menelaah ya sosmednya, jarang aktif. Kalaupun aktif, kalau yang diperlukan aja. Ya. Kenapa? Sibuk menelaah. Itu sifatnya penuntut ilmu para ulama di zaman dahulu begitu. Alhamdulillah dahulu nggak ada sosmed. Sekarang ada sosmed. Bentar-bentar post. Benar, mungkin bisa jadi yang diposting adalah poster faidah, masya Allah. Ya, betul tidak? Status faidah dan seterusnya. Tapi kalau antum menghabiskan waktu untuk itu semua, kapan antum istiqro'nya? Kapan antum menelaahnya? Kapan antum bacanya? Ya, itu yang Anda sebutkan tadi. Jangan kemudian antum ambil kitab, ya, ambil kitab para ulama, kemudian wah faidah bagus nih. Kemudian antum share, kemudian antum wah masya Allah Ustaz, masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, share Ustaz, masya Allah. Kemudian antum merasa jadi Ustaz. Malu. Ya, malu. Maka di sini kita lihat ya, itu namanya dirasatul ilal. Wa turuq iktisyafiha. Ya, wa turuq iktisyafiha. Cara metode untuk iktisyaf ya, membuka ilal tersebut, menemukan ilal tersebut, illah tersebut. Cara untuk mengendus illah tersebut. Wa ma yu'inu talib ala takwinil malakatil ilmiyah, dan apa-apa yang bisa membantu seorang penuntut ilmu untuk memiliki kompetensi, skill. Ya, skill ilmu dalam bidang ini. Ini enggak cuma ilmu tentang teoritis saja. Ini ilmu yang ya bersifat skill. Antum gimana caranya? Antum harus buka kitab-kitab itu. Jangan pakai software. Buka sendiri kitab-kitab itu. Ya. Tapi yang pertama kali dilakukan sebelum itu, anteng dulu baca kitab. Anteng dulu baca kitab. Yang ada kerjanya sosmed aja. Secukupnya sosmed. Apalagi sambil seperti orang-orang awam, orang-orang nggak pernah belajar gitu. Ya, komentarnya di sosmed. Yakni orang-orang awam bahas hal-hal yang remeh-temeh, bahas misalkan apa begitu ya, masya Allah. Apalagi hal yang viral, kita ikutan bahas juga. Malu. Udah kayak orang awam nggak pernah belajar ilmu. Malu. Ilmu ini, majelis kita ini intinya adalah terkait rasa malu. Ya ikhwan. Ya jamaah. Waqad ra'aitu annahu minal munasib jiddan jam'u hadhil ajza'i thalatha fi kitabin wahid. Dan aku berpandangan bahwa ya merupakan ya cocok sekali kalau aku gabungkan 3 bidang ilmu tadi ke dalam satu kitab yang satu gitu ya. Itu kitab ini membahas 3 bidang ilmu tadi. Mustalah hadis, istilah-istilah dalam ilmu hadis, ya, as-sahih, al-hasan, ad-dhaif, ya. Kemudian al-maudhu, kemudian ya al-munqati, al-maqtu dan al-mauquf dan seterusnya. Istilah-istilah banyak sekali. Kemudian yang kedua, itu bidang pertama itu apa? Mustalah hadis. Yang kedua, al-jarh wa ta'dil. Kemudian yang ketiga, ilal. Hatta yatasanna li talibil ilmi at-tadarruju fi dirasatihi al-hadithiyah. Sehingga
memungkinkan bagi penuntut ilmu untuk bertahap dalam mempelajari dalam dirosahnya ini. Ya, untuk bertahap dalam dia menuntut ilmu, jadi menuntut ilmu hadis ini. Menuntut ilmu dalam bidang hadis ini. Wa qad ra'aitu fiha at-tawassut wa at-tabassut duna ma ikhlalin bima yunasibul mubtadi' fi hadzal ilm. Dan aku memperhatikan dalam kitab ini ya, yakni bersifat ingin memberikan penjelasan yang bersifat pertengahan dan agak diperinci sedikit, tapi tanpa yakni ikhlal, tanpa yakni ada faidah yang terlewatkan. Yang itu cocok untuk penuntut ilmu pemula dalam ilmu ini, dalam bidang ilmu ini. Jadi penjelasannya agak diperpanjang sedikit supaya jelas, benar-benar jelas untuk penuntut ilmu. Yang itu kalau penjelasan itu untuk penuntut ilmu setelahnya, itu nggak perlu karena itu sudah jelas sekali. Tapi untuk penuntut ilmu perlu dijelaskan agak lebih banyak. Wa ta'amtuha bi majmu'atin minal as'ilatil ilmiyati hatta takuna aunan li talibil ilmi fi istidhkari madatil kitab. Dan aku ya ta'amtuha, aku tambahkan, aku berikan nutrisi berupa sekumpulan soal-soal ilmiah yang itu menjadi ya bisa menjadi alat bantu bagi penuntut ilmu untuk memurojaah, mengingat-ingat materi dari kitab ini. Wa ammal qismus tsalitsu minal kitabi wa huwal mukhtassu bi dirasatil ilal. Adapun bagian yang ketiga dari kitab ini yang khusus untuk membicarakan bidang ilmu yang ketiga tadi, yaitu masalah ilal atau illah. Ilal itu jamak dari illah. Faqad khatamtuhu bi majmu'atin minat tadribatil ilmiyati al-mahlulati allati tu'inu talibal ilmi ala mumarasati ilmil ilal. Aku telah aku akhiri pembahasan bidang ilmu yang ketiga tersebut dengan sejumlah praktek, sejumlah latihan yang itu sudah ada solusinya. Ya. Yang itu bisa membantu penuntut ilmu untuk mempraktekkan ilmu ilal. Hadza demikian wa mimma yanbaghi tanbihu alai. Ya, demikian, tapi ada satu hal yang wajib untuk kita perhatikan dalam masalah ini, anna ba'dal amthilah qad tatakarraru fil ajza'i tsalatsa. Beberapa contoh bisa jadi berulang di 3 bidang ilmu ini, 3 bagian dari kitab ini. Wa kadza ba'dul mabahith, demikian pula sebagian pembahasan bisa jadi ada yang berulang. Wa qad takunu madhkuratan fi mawdi'in ala wajhil ikhtisar wa fi mawdi'in akhar ala wajhi tafsil. Bisa jadi disebutkan dalam satu tempat secara ringkas, tapi bisa jadi disebutkan di tempat lain secara lebih terperinci, Fa inna madzalika li ahammiyati hadhil amthilah wa li ahammiyati tilkal mabahith. Itu dilakukan karena pentingnya. Itu dilakukan karena pentingnya contoh itu atau pentingnya pembahasan itu. Wa qad asmaitu hadzal jami', dan aku namai kitab yang jami' ini yang menggabungkan 3 bidang ilmu ini sebagai dengan namanya Taisir Ulumil Hadis lil Mubtadi'in, memudahkan ilmu-ilmu hadis untuk para penuntut ilmu pemula. Wa akhiran as'alullah ta'ala ayyaj'al hadzal amal khalisan liwajhihi wa yanfa'a bihi tullabal ilm innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ya, maka demikian kami akhiri, as'alullah ta'ala, aku memohon kepada Allah ta'ala untuk menjadikan amalan ini murni hanya untuk mengharapkan wajah Allah, dan untuk semoga kitab ini, amalan ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah wali dari itu, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya zat yang mampu untuk memberikan taufik untuk bisa memudahkan hal tersebut, bisa atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala amalan ini bisa terwujudkan. Itu makna dari innahu waliyyu dzalik, ya, zat yang hanya satu-satunya zat yang hanya bisa menolong, melancarkan, memudahkan amalan ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Yakni satu-satunya zat yang bisa mampu untuk memudahkan, mampu untuk membuat amalan ini tuntas, mampu untuk memberikan taufik kepada penulis untuk menyelesaikan amalan ini. Dan
memudahkan, memberikan taufik kepada penuntut ilmu untuk bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Jadi innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, ini adalah tanbih, ini adalah peringatan kepada kita bahwa kalau kita bisa memahami ilmu ini dan ilmu-ilmu yang lain, itu karena Allah telah memudahkan bagi kita, telah memberikan taufik bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kataba Abu Abdurrahman Amr Abdul Mun'im Salim. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.